Panggilan Vision Athena ini, ya, hari ini orang melihat, memantau, dan bertanya-tanya, apa itu Vision Athena? Apa program kerjanya, arahnya kemana? Hari ini gereja bertanya, orang bertanya. Ya. Satu bagian kebenaran yang memberikan saya kekuatan hari ini berdiri dari sejak 2013. Sampai pada hari ini adalah 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 itu. Paulus ketika ada di Athena. Bisa ditampilkan? Berdoa untuk jemaat di Tesalonika, suratnya yang pertama. Dia di Athena dan dia berdoa buat jemaat yang ada, ya, jemaat Tesalonika di daerah Asia Kecil. Dan dia berkata, kita berdoa supaya Tuhan menyiapkan waktu untuk kita bertemu muka dengan muka, supaya memenuhi apa yang masih kurang dalam iman kita kepada Kristus. Kenapa saya harus kuat di dalam ayat ini? Karena orang tua kita menerima visi Athena di kota yang sama. Dan hari ini melalui visi itu, engkau dengan saya, kita saling berjumpa satu dengan yang lain. Tanpa visi saya tidak bisa ketemu dengan Pak Nepi Tupulu. Tanpa visi saya tidak bisa ketemu dengan pendeta yang luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Tanpa visi ini saya tidak akan pernah ketemu. Sekalipun Pak Roy bilang dia punya ipar sama saya. Tapi kalau tanpa visi saya tidak akan ketemu. Hari ini kita bertemu muka dengan muka. Kemarin banyak saya sampaikan di ibadah HUT ke-41 di Kota Sorong. Vision Athena bukan apa-apa. Tapi Vision Athena adalah panggilan Tuhan bagi gereja untuk kembali ke Alkitab. Melihat apa yang masih kurang dalam iman kita. Kita segera lengkapi. Kita segera penuhi supaya iman menjadi sempurna. Pengharapan menjadi sempurna. Percaya kita menjadi sempurna. Menantikan Yeshua HaMasiah yang akan datang. Karena tanpa ketidaksempurnaan kita tidak bisa berjumpa dengan Dia. Amin. Semua kita bekerja, Alkitab ini seluruh Alkitab kita sudah kerjakan semua. Tidak ada yang kurang. Mau bilang apa? Berkhotbah. Mau bilang apa? Baptis. Mau bilang apa? Memberi. Mau bilang apa? Semua sudah. Amin. Tapi Vision Athena datang untuk membawa kita dalam beberapa hal saja. Tidak banyak. Yang kita harus lengkapi segera. Amin. Ya. Hari ini kita ada di sini, kita muka dan muka antara gereja dan gereja. Di sini pula kita kerjakan suatu bagian yang lebih tinggi lagi dari itu, yaitu gereja dan gereja bertemu muka dengan bangsanya Tuhan. Itu kekurangan hari ini yang ada dalam gereja. Kita tidak bisa berdiri di gereja dan langsung lompat sampai di surga. Maaf Bapak Ibu, ada jalan. Amin. Bagaimana Tuhan dari surga turun melalui Israel dan segala sampai kepada segala bangsa. Lalu waktu datang kali kedua, dia harus lompat di Papua baru ke Israel. Adakah dalam Alkitab? Zakaria 14. Ayat berapa itu? Ya, Tuhan akan berjejak kembali di Bukit Zaitun. Berjejak kembali, artinya jejaknya sudah pernah dia jejak, dia akan kembali injak lagi. Firman Tuhan kemarin setelah dia terangkat, ya, mereka bertanya-tanya, mereka rasa kecewa, takut. Ya, nanti bagaimana nih pemberitaan kami sampaikan, kalau tidakkah pemimpin kami sudah tidak ada? Oleh sampaikan bahwa jangan kamu cemas, jangan kamu takut. Tuhannya sama akan datang kembali pula di tempat ini. Kalau ada jaminan firman Tuhan bahwa Tuhan akan datang di tanah Papua, Tuhan datang di Aitinho, untuk apa saya mau berdoa buat Israel? Untuk apa? Amin. Ya, kalau di dalam 1 Tesalonika 4, bahwa Tuhan angkat kita bersama-sama dengan Dia di angkasa, di awan-awan. Tapi tempatnya di mana? Apakah di sini? Haleluya. Ya, dalam pandangan gereja hari ke-1 Tuhan ada surga. Semua orang di 4 penjuru bumi ini naik dari tempatnya, ketemu dengan Tuhan di atas awan-awan. Haleluya.
Ya. Dulu perkara ini belum saya masuk, saya belum begitu tahu. Ya, orang bicara Yerusalem, saya bilang ada di mana? Kita baca Sion dalam Alkitab bilang itu ada di mana? Mungkin di langit-langit begitu. Akhirnya gereja bilang Anda perlu yang ada di bumi, langsung di atas saja. Haleluya. Ya, ayat yang tadi ada firman Tuhan bisa baca saja. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Ini masih penghantar, kita belum masuk. Ini sedikit saja. Karena saya hitung waktu saya 1 jam saja untuk jam 3 sampai jam 4, jadi siapkan hanya sedikit, itu nanti terakhir saja sudah. Haleluya. Ini kekuatan Tuhan yang begitu dahsyat. Datang melalui Vision Athena ini, mampu mempersatukan kita hari ini. Duduk di sini. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini bisa datang 3 hari di sini. Bisa berkeliling di sini, Pandai Pitupulu selalu ada di sini kalau bukan Vision Athena. Amin. Begitu berat dan sulit untuk gereja Tuhan bisa mudah dipersatukan. Tapi kita bersyukur buat satu visi ini. Karena memang sudah begitu tergaris dalam Alkitab. Dan orang tua kita harus duduk di Athena. Kenapa dia di Papua ini Tuhan tidak beritahu hal ini? Di Belanda kenapa Tuhan tidak beritahu? Di Jakarta kenapa Tuhan tidak beritahu? Lalu duduk di Athena, lalu Tuhan beritahu hal ini. Karena arah dari visi ini adalah mempertemukan kita satu dengan yang lain untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam iman kita. Baca. Siang malam kami berdoa. Sungguh-sungguh. Supaya kita bertemu muka dengan muka. Dan menambahkan apa yang masih kurang dalam iman kita. Gereja selama ini kelola firman Tuhan, menghasilkan uang banyak-banyak, hanya berputar di gereja saja. Tapi ada hal yang masih kurang untuk kebenaran harus kita penuhi dalam Roma 15:27. Ini yang kurang di gereja ini. Mari gereja buka diri. Amin. Gereja buka hati. Sadar diri, gereja harus sadar bahwa saya ada punya kewajiban bagi Israel. Amin. Kemarin Pak Pendeta katakan bahwa jangan hanya minta saja terus, harus memberi juga. Haleluya. Maka Tuhan menegur kita melalui Vision Athena. Di dalam Kejadian 12 ayat 3. Siapa yang memberkati Israel diberkati, siapa yang mengutuk Israel dikutuk. Ini menjadi kesimpulan daripada seluruh isi nubuatan para nabi dan pengajaran para rasul. Bicara berkat bukan kehidupan sosial kita di bumi. Bicara berkat berhubungan dengan hal kekekalan, yaitu keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Pergerakan mulai jalan, banyak orang berbondong-bondong karena mau diberkati besok, mau diberkati lusa. Karena punya pandangan seperti itu, jalan 1 tahun, jalan 2 tahun, mulai mundur, lihat tuh barang ini tidak ada nih, barang ini tidak ada berkat nih, mundur satu persatu. Haleluya. Tapi kita hari ini ada sini bertahan karena kita punya pengharapan yang teguh tentang panggilan ini, bahwa kita ada dalam persekutuan ini, kita mengerjakan 2 hal sesuai dengan 1 Tesalonika 1 Timotius 4 ayat 8. Ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kalau hidup ini saja kita di gereja sudah, tapi Vision Athena berhubungan dengan hidup yang akan datang. Haleluya. Haleluya. Ya, karena bicara sorga berhubungan dengan Israel. Amin. Kemarin saya katakan di sini, sorga Israel dunia, dunia Israel sorga. Itu jalur, itu tolnya. Tidak bisa kita melangkah Papua langsung sorga. Tidak. Ada jalan Tuhan. Haleluya. Ya, oleh sebab itu kita ada di sini panggilan Vision Athena memberitahu kita bekerja berapa hal penting
Yang pertama sasarannya adalah berdoa untuk pertobatan dan keselamatan Israel. Itu bagian dari tanggung jawab gereja. Sasaran pertama berdoa untuk pertobatan dan keselamatan. Karena Tuhan berkata, tidak tahukah engkau bahwa waktu engkau berdoa buat umatku Israel, dan umatku Israel bertobat dan percaya dan mengakui aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka pada saat itu aku akan memberkati engkau, keluargamu, sukumu, dan bangsamu. Sasaran utama visi Natal adalah berdoa untuk pertobatan dan keselamatan Israel. Maka kesempatan ini saya harus masuk dalam tahapan doa yang benar. Haleluya. Ya. Doa kita untuk pertobatan dan keselamatan Israel waktu kita syafaat. Sasaran pertama itu tentang pertobatan dan keselamatan Israel. Harus berdoa. Bagaimana hal yang pertama? Tuhan ampuni mereka. Setelah Tuhan ampuni, Tuhan celikan mata mereka untuk melihat Yeshua HaMashiach. Karena dalam keterangan Paulus dalam surat Korintus bahwa ada sesuatu yang masih sebagai selubung untuk menutup mata hati orang Yahudi, sehingga waktu mereka baca Alkitab, mau baca perjanjian baru juga mereka tidak mengerti. Ini yang membutuhkan doa kita. Kita berdoa supaya Tuhan menggugurkan selubung itu, lalu mereka mengerti tentang Tuhan mereka. Yang kedua, berkaitan dengan itu tentang bangsa Israel, Yesaya 14 ayat yang kedua. Berdoa untuk kepulangan bangsa Yahudi. Amin. Nah, itu firman Tuhan jelas. Bagian itu merupakan tanggung jawab bangsa-bangsa lain. Artinya apakah kita cari orang Yahudi yang ada di Indonesia lalu kita bilang kamu pulang? Tidak. Kita berdoa di mezbah. Amin. Kita berdoa di mezbah. Karena tanggung jawab kita, bangsa lain ini. Tuhan, sesuai dengan janji firman bahwa engkau akan mengumpulkan bangsa Israel dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, dari 4 penjuru bumi. Dia berkata bahwa aku akan mengumpulkan mereka yang telah berserak kemana-mana, harus dikumpulkan kembali. Untuk apa? Mereka ada di Yerusalem supaya pemulihan Tuhan itu terjadi. Yesaya 27 ayat 13, Tuhan sendiri akan meniup sangkakalanya yang besar, memanggil umatnya yang terbuang di Asyur, yang masih tertahan di Mesir, akan datang di Yerusalem supaya mereka memuliakan, mengagungkan, menyembah Dia di gunungnya yang kudus, yaitu di Yerusalem. Itu tanggung jawab kita. Yang berikut, Visi Natenda menyadarkan kita untuk kewajiban kita dalam hal sedekah. Amin. Roma 15:27 itu kewajiban. Gereja mau bertahan di situ, kau mau tunggu di situ, suatu saat Tuhan akan bertanya. Karena barang sudah tertulis dalam Alkitab. Kalau memang bagian ini ditambah oleh penerima visi, ya kita tidak perlu. Tapi barang sudah tertulis dalam Alkitab. Amin. Iya. Bangsa lain telah mengambil bagian dalam harta rohani orang Yahudi. Maka dengan demikian wajiblah bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi. Wajib artinya sesuatu yang harus dilaksanakan. Amin. Nanti Pak orang tanya kepada Klasis dan Sinode, kapan kita buka Roma 15:27 di gereja? Ini kewajiban. Kapan? Ini mabu Yesus kinayama ini. Kalau ini kita tidak lakukan, bagaimana mau berhubungan dengan keselamatan? Haleluya. Ya, komunitas dari gereja apa saja hadir di sini beritahu. Kapan kita buka Roma 15:27 di jemaat kita? Karena ini kewajiban buat orang percaya. Engkau percaya kepada Tuhan yang mana? Kalau percaya kepada Tuhan Yeshua HaMashiach yang datang dari Nazaret, engkau harus melaksanakannya. Amin. Tidak bisa tidak. Kalau tidak ya imanmu kurang. Amin. Pakaian yang kita harus penuhi untuk melengkapi apa yang masih kurang dalam iman kita. Ya, itulah sebabnya kita ada di sini, ya. Berdoa untuk pertobatan dan keselamatan, berdoa untuk kepulangan mereka dari perantauan kembali. Mereka sudah kembali tadi kebenaran firman Tuhan. Ya, 19:48
sejak itu sebelumnya 10 tahun sebelumnya mereka sudah pulang. Dan hari ini kita ada di sini dalam Vision Athena pada tanggal 31 Januari 1985 mengajak kita kembali kepada Alkitab, melihat tanggung jawab kita. Bangsa lain bertanggung jawab untuk kepulangan Israel. Dan hari ini mereka sudah pulang. Dan kemarin terjadi perang ini bertubi-tubi pulang. Dan orang Yahudi sibuk untuk bagaimana mempersiapkan ya penampungan di tanah perjanjian itu begitu sedikit setengah mati juga karena orang pulang lebih banyak daripada persiapan. Kenapa? Desakan doa Papua. Untuk bangsa Israel hari ini bersebar di mana-mana. Segera kembali ke tanah perjanjian. Ingat, itu tanda kedatangan Tuhan. Yang kedua kali. Amin. Ya. Itu ada dalam vision. Semua yang lain kita sudah kerjakan. Mau menyembah, sudah. Mau apa lagi? Semua sudah. Hanya itu saja yang belum kita penuhi. Amin. Kalau kita kerjakan sungguh-sungguh dalam penuh iman di hadapan Tuhan, maka Tuhan dari surga berkata, sempurnalah imanmu. Haleluya. Iya, kita bisa sudah habiskan waktu hampir 30 menit dalam penghentar. Kita bisa masuk di dalam tema pengajaran untuk saya di hari ini. Ya, di dalam Roma pasal 10 ayat 1 sampai yang ketiga kita bisa bacakan ayat itu. Siapa yang suara bisa bagus, vokalnya bagus, bisa berdiri baca ayat-ayat ini. Lalu kita masuk di dalam. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Elohim, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Elohim dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Elohim. Terima kasih. Kalau bicara kebenaran berarti kebenaran hanya ada di dalam diri Yeshua HaMashiach. Kita melihat satu pergumulan Paulus yang begitu luar biasa tentang saudara-saudaranya. Paulus waktu Tuhan tangkap dia dalam perjalanan mengejar orang-orang percaya di kota Damsyik. Di tengah-tengah perjalanan itu Tuhan tangkap dia. Lalu memberikan 2 tanggung jawab. Yang pertama, dia memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dan memberitakan Injil juga kepada bangsa Israel. Dalam perjalanan pemberitaan itu, waktu dia berjumpa dengan bangsa lain, firman Tuhan begitu cepat diterima. Tetapi kepada bangsa Yahudi, Paulus memberitakan Injil. Begitu sulit firman masuk ke dalam hati dan batin mereka. Apa yang menjadi penghambat bagi kepercayaan mereka tentang Yeshua HaMashiach? Nanti kita lihat sendiri sedikit. Haleluya. Kita melihat di situ kebenaran firman Tuhan berkata, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Mereka ini siapa? Mereka yang dimaksudnya Paulus ini adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada pemberitaan mereka yang sedang berlangsung ketika itu. Berita Paulus adalah tentang Yeshua orang Nazaret. Dia adalah Tuhan dan Kristus. Dia telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Dia telah naik ke surga dan akan kembali kelak di kota Yerusalem dan akan menyatakan diri sebagai raja. Dinyatakan oleh Bapaknya sebagai raja bagi Israel dan bagi bangsa-bangsa. Dan pertanyaan ini membuat muncul juga pertanyaan bagi kita. Kenapa mereka sudah bergiat-giat untuk beribadah tapi tanpa
pengertian yang benar. Apa maksudnya? Tanpa pengertian yang benar. Itulah sebabnya Bapak Ibu dengan saya, bicara Israel adalah bangsa yang pertama-tama terima ibadah. Amin. Bangsa yang pertama-tama terima firman. Bangsa yang pertama-tama Tuhan angkat menjadi anak. Dan bangsa Israel, Tuhan percayakan kandungan mereka menurunkan Mesias yang kita sembah hari ini. Secara jasmani. Kalau begitu menurut kita pertanyaan daripada atau gumulan dari Paulus ini, seperti apa? Akhirnya Paulus pada munculkan ayat ini dalam Alkitab ini. Keinginan hatiku dan doaku supaya mereka diselamatkan. Bapak Ibu dengan saya, antara perjanjian lama dan perjanjian baru, nubuatan para nabi dan pengajaran para rasul hari ini di kota Yerusalem, di Israel, ya, penganut daripada pengajaran para rasul itu baru 1,2%. Tapi mereka tetap eksis kepada nubuatan para nabi, Taurat Musa, nubuatan para nabi dan kitab Mazmur. Bagian inilah Tuhan Yesus harus hadir. Dan dia berkata kepada orang Israel dalam Matius 5 ayat 18. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Kalau begitu mari kita kembali melihat perjalanan orang Israel. Mereka adalah bangsa yang pertama menerima ibadah. Bicara ibadah, Tuhan turunkan dari surga melalui Musa di Gunung Sinai dengan struktur yang lengkap. Yaitu tabernakel. Haleluya. Dan orang Yahudi tidak bisa begitu mudah untuk dipengaruhi keluar daripada struktur yang sudah Tuhan berikan buat mereka dan dibangun oleh orang-orang hebat seperti kemarin sudah disebut, ada Besalil, ada Aholiab. Dan hari ini mereka tetap masih menggunakan struktur itu untuk menyampaikan ibadah mereka kepada Tuhan. Kembali kepada penjelasan dalam kitab Ibrani pasal 8, pasal 9, pasal 10, kita akan melihat di situ berkaitan dengan kemah itu. Kalau berkaitan dengan Taurat itu, berkaitan dengan perjanjian pertama itu, dikatakan di sana bahwa kalau itu sudah memang sempurna, menyempurnakan orangnya beribadah, mengapa harus ada perjanjian baru lagi? Amin. Amin. Ya, gereja-gereja jangan bersuka cita. Kami sudah ada di perjanjian baru, jadi kami tidak mau kembali ke perjanjian lama. Wih, Yeremia 31 tentang perjanjian baru itu diperuntukkan untuk Israel. Amin. Apa isi perjanjiannya? Ya, pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menulis hukumku dan firmanku di dalam batin orang Yahudi, supaya mereka orang Yahudi kecil besar mengenal aku dan beribadah kepadaku, dan mereka tidak akan lagi menerima pengajaran dari siapa-siapa, karena semua mereka sudah tahu Tuhan mereka. Sasaran perjanjian baru hari ini gereja bersuka cita pertama-tama untuk orang Israel. Dari ketidakpenerimaan mereka tentang perjanjian baru yang diwujudkan dalam Yeshua HaMashiach inilah Paulus rasa terbeban dan dia mengatakan di sini, keinginan hatiku dan doaku supaya mereka diselamatkan. Bagaimana dengan tujuan ini? Supaya maksudnya adalah Israel beralih dari struktur yang lama itu, kembali melihat kepada Yeshua HaMashiach yang telah hadir menjadi kegenapan atas kitab Taurat Musa, menjadi kegenapan atas nubuatan para nabi, menjadi kegenapan atas kitab Mazmur, dan menjadi dasar bagi pengajaran para rasul. Roma 10 ayat 4, silakan baca. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat demikian bunyi
Firman Tuhan, kebenaran karena iman. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Baca ulang. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, Kristus adalah kegenapan atas Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sehingga kebenaran oleh tiap orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Dia, Yesus Kristus, yang telah hadir sebagai kegenapan atas hukum Taurat. Bicara hukum Taurat sini isinya adalah dalam Taurat Musa, nubuatan para nabi, dan dan kitab Mazmur. Ya, Pak, bisa duduk kembali. Itulah sebabnya mereka beribadah. Kita lihat Paulus menyatakan bahwa mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 2. Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk mengenal Elohim, tetapi tanpa pengertian yang benar. Dia telah datang sebagai pribadi firman yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel, dengan wujudkan fisik Elohim itu sendiri dalam dirinya. Dan dia berkenan bagaimana orang Yahudi itu harus menerima dia dan beribadah kepada dia, kepada Elohim di dalam nama Yeshua HaMashiach. Orang Yahudi itu fanatik ibadah. Tapi sini Paulus bilang mereka giat untuk beribadah tapi tanpa pengertian yang benar. Ini artinya apa? Ibadah mereka kepada Elohim di luar nama Yeshua HaMashiach. Amin. Yeshua HaMashiach berkata apa di hadapan mereka? Yohanes 4 ayat 16. Akulah. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui. Ini yang Paulus gumuli bagi orang Israel, supaya mereka segera mengakui Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya. Bicara atau hubungan dengan kepercayaan di sini tidak bisa begitu terjadi saja. Harus ada pemberitaan. Amin. Amin. Roma 10 yang sama ayat 13. Roma 10 ayatnya yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Maaf, naik. Ya. Ya, lanjut 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lanjut 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Pertanyaan. Lanjut. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Tidak mendengar tentang Dia. Lanjut pertanyaan berikut. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Tidak ada tanya, terus lanjut lagi. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Haleluya. Hari ini kita berdoa di sini, sasaran doa kita adalah untuk mereka yang hari ini memberitakan Injil Israel. Supaya Tuhan beri kekuatan bagi mereka, hikmat bagi mereka, kemampuan bagi mereka untuk menerobos masuk, memberitakan Injil kepada saudara-saudara mereka. Kita di sini suara saya tidak sampai kepada telinga orang Yahudi, tapi doa saya sampai kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan bekerja melalui hamba-hambanya di Israel untuk memberitakan Injil kepada saudara-saudara mereka. Supaya apa? Pergumulan Paulus ini harus dipenuhi. Haleluya. Haleluya. Ya, kalau Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan pendeta bicara struktur ibadah di Sinai, Bapak Ibu sudah mau dibilang ahli bisa. Ya. Waktu kita ada di sini masuk di dalam pelayanan perjanjian baru dalam hal ini dalam diri Yeshua HaMashiach, banyak orang sudah tidak butuh struktur itu lagi. Mereka hanya lihat kepada Yeshua HaMashiach. Kenapa? Ya, itu tidak salah juga. Karena Tuhan Yesus sudah datang
sebagai pribadi yang nyata melalui ya ibadah itu. Dan Paulus menjelaskan bahwa itu adalah bayangan sementara saja. Kenapa orang Yahudi fanatik di situ dan tidak percaya kepada Yeshua HaMasiah? Nah, ini yang menjadi beban pergumulan Paulus. Sehingga hari ini memanggil kita gereja-gereja dengan ya melalui Vision Athena ini. Mau Papua kah, mau gereja mana, semua kita dipanggil melalui Vision Athena. Supaya berdoa, supaya Israel kembali melihat ya pribadi yang sebenarnya yang menyatakan keselamatan yang sesungguhnya bagi mereka dan bagi kita. Ya. Kalau bicara tabernakel, ya bagian-bagian di dalamnya berhubungan dengan darah. Amin. Ya hal-hal fisik di dalamnya. Tapi Yeshua HaMasiah datang ya meneguhkan itu dengan dirinya sendiri. Darahnya tercurah menggantikan darah kambing domba itu dengan tujuannya apa? Untuk menebus engkau dengan saya. Ya, karena darah kambing, darah domba tidak ya begitu ya memang tidak bisa. Tapi Tuhan pakai waktu itu sebagai tanda saja. Yeshua HaMasiah adalah pribadi yang dapat menyatakan keselamatan bagi Israel. Itulah sebabnya Paulus melihat ini. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Begitu sulit untuk mereka menerima. Dan dia menyampaikan pergumulan ini melalui Roma 15 ini. Terpendam begitu lama. Tidak banyak orang memperhatikan. Tidak banyak orang melihat. Dan menganggap ini tidak penting bagi mereka. Tapi engkau dengan saya hari ini punya statusnya sama Paulus. Sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai guru jemaat. Memberitakan Injil. Ingat pergumulan kita, doa kita. Bagian dari Paulus ini juga ada dalam diri kita. Amin. Kerinduan hatiku dan doaku supaya mereka diselamatkan. Paulus katakan begini, ya, ada penyesalan yang terjadi. Saya ini orang Yahudi. Tuhan percayakan memberitakan Injil kepada bangsa lain. Bagaimana dengan saudara-saudara saya? Ya. Pergumulan Paulus yang terpendam begitu lama. Bersyukur hari ini Vision Athena datang untuk membuka tabir ini. Pengertian kita tentang Alkitab ini terbuka. Dan kita merasa bahwa ada punya beban bagi kita. Terutama para hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa supaya Israel diselamatkan. Dan kita semua ada dalam satu bagian dalam keutuhan iman. Percaya kita kepada Yeshua HaMasiah untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Elohim. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Elohim. Bicara kebenaran Elohim, bicara tentang diri Yeshua HaMasiah itu sendiri. Dia telah hadir di tengah-tengah mereka. Tapi mereka tidak mengakui. Mereka tidak percaya. Dan itu menjadi pergumulan Tuhan sendiri di surga. Mencari waktu, mencari kesempatan di mana hal ini harus dikerjakan oleh orang percaya. Maka mata Tuhan menjelajahi seluruh dunia. Ini segala suku dan bangsa. Ada satu bangsa di ufuk timur jauh yang hitam kulit, rambut keriting. Hati Tuhan terpikat untuk memanggil mereka datang supaya melaksanakan bagian ini. Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Bisa dibacakan? Yesaya 46 Yesaya 46 ayat 9 ayat yang ke-11. 9 Yesaya 46 ayat 9 demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasannya akulah Elohim dan tidak ada yang lain. Ya. Akulah Elohim dan tidak ada yang seperti aku. Amin. Ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Yang memberitahukan dari mulanya hal-hal yang kemudian. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Dari sejak purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata keputusanku akan sampai. Keputusanku akan sampai. Dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur. Yang memanggil burung buas dari timur. Dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri. Dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya. Aku telah mengatakannya.
maka aku hendak melangsungkannya. Maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, Aku telah merencanakannya. maka aku hendak melaksanakannya. Nubuatan Nabi Yesaya ini terpendam dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan mencari segala bangsa di bawah kolong langit ini yang telah menerima pengajaran dari Sion firman Tuhan dari Yerusalem. Ternyata ada satu bangsa di ufuk timur jauh. Hitam kulit, rambut keriting. Hati Tuhan terpikat dan Tuhan panggil untuk datang melaksanakan keputusannya yang telah berabad-abad telah dirancangkan. Amin. Kamu Papua kan ada di timur toh? Timur Indonesia, timur peta dunia. Amin. Burung buas dari timur. Dulu ya setelah Indonesia merdeka, saudara-saudara kita dari Manado, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sumatera dengar bahwa orang Papua itu makan manusia. Mereka tidak mau datang ke sini. Burung buas, burung gagak itu makan manusia. Tapi dari yang buas itu dipanggil untuk melaksanakan keputusan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Keputusan Tuhan yang telah berabad-abad terlaksana hari ini. Pergumulan Paulus pada tahun 70 atau 80 ketika itu dia memberitakan Injil terlaksana hari ini. Kita ada di sini berdoa untuk pertobatan dan keselamatan Israel. Yahudi hari ini begitu fanatik dalam struktur yang lama. Dan waktu Tuhan Yesus sendiri memberitakan Injil kepada saudara-saudara, kepada orang Yahudi pun mereka tidak menerima. Dan mereka katakan bahwa kami tidak bisa dengar siapa-siapa lagi. Kami tidak mau menerima pengajaran dari siapa-siapa lagi. Kami sudah punya yang Musa telah wariskan. Lalu Yeshua HaMashiach berkata begini, kalau kamu percaya kepada Musa, percaya juga kepadaku. Karena Musa telah menulis tentang aku. Haleluya. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-46. Iya, bisa kasih naik? Iya, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-46. Injil Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, Ya. tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Ya. Sebab ia telah menulis tentang aku. Apa maksudnya? Bicara struktur ibadah yang Tuhan telah berikan kepada Musa, dipakai oleh orang Yahudi untuk beribadah kepada Elohim. Sudah begitu luar biasa dan sempurna bagi mereka pada kala itu. Tapi ketika Yeshua HaMashiach hadir sebagai wujud yang sesungguhnya, maka dia menantang orang Yahudi yang begitu prinsip dengan struktur yang lama itu dan tidak mau mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia berkata, jikalau kamu percaya kepada Musa, pengajarannya, tata ibadahnya, kamu percaya kepadaku karena dia telah menulis tentang aku. Kegenapan itu terjadi, bisa lihat di gambar ini. Struktur tabernakel sudah digenapi oleh Yeshua HaMashiach. Ada korban, ya, di bawah ada kolam pembasuhan, ada meja roti, ada 7 kakedian, ya, ada mesbah dupa. Hari ini Bapak Ibu saya mau kasih tahu rahasia. Oreo, ya, bahasa dulu. Oreo panu mo betao. Anu kerem yuk refoto kare penoro fumfo, penoro yana. Haleluya. Ater refoto anu moyo. Ya. Cara pembasuhan, pengajaran firman, karunia-karunia, menyembah. Sudah toh? Ini kenapa kita duduk sini? Ini perkara terakhir. Amin. Amin. Ya, perkara terakhir ini kenapa ada barang ini di sini? Karena memang sudah ada di bagian. Yeshua HaMashiach telah datang untuk Roma 10 ayat 4 tadi dia datang sebagai kegenapan. Kenapa orang Yahudi masih fanatik dalam bagian itu lalu tidak percaya dia? Ini yang menjadi beban bagi Paulus. Hari ini mengajak kita untuk berdoa supaya mereka keluar. Amin. Amin. Iya. Kolose pasal 2
Ya, masih di sini kita melihat tata ibadah yang Tuhan telah berikan kepada Musa kepada bangsa Israel itu masih bertahan sampai kepada bait suci yang kedua di dalam rumah Tuhan. Setelah Yosua HaMasyiah hadir di bumi, menjalani tugasnya 33 tahun, ya. Setelah itu dia mengakhiri perjalanannya dalam peristiwa kayu salib, mati bangkit 40 hari, memberitakan Injil dan terangkat ke sorga. 70 hari, 30 hari kemudian, 37 hari kemudian, pada tahun 70, ya, Jenderal Titus datang dan menyerang kota Yerusalem, maka tabut perjanjian yang ada di dalamnya hilang sampai hari ini. Tujuannya apa? Yosua HaMasyiah telah datang sebagai genapan. Orang Israel harus hanya pandang kepada dia, tidak lagi secara fisik itu. Amin. 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 Bagian dalam hal yang terjadi dalam tahun 70 di Yerusalem adalah kegenapan dalam nubuatan Nabi Yeremia 3 ayat yang ke-16. Buat Tuhan Yahweh biau, senok magun raut tena seboh. Tentang ini Yeremia sudah nubuatkan tahun 70 terjadi. Bait suci ya, dihancurkan dan semua di dalamnya itu habis sampai hari ini. Tidak ketemu. Kenapa? Tuhan Yesus datang menggenapi semuanya. Amin. Silakan baca ayat itu. 16. Umat yang akan datang di Sion. Ayat 16. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak. Kamu bertambah banyak pada tahun 1948. Di bawah dari itu orang Israel sudah pulang dari perantauan kembali ke tanah perjanjian. Makin bertambah, makin bertambah. Dan hari ini mereka mulai sejak itu ada sampai pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Orang tidak lagi bicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati. Tidak lagi akan timbul di dalam hati. Dan tidak lagi akan diingat orang. Ya, Orang tidak lagi akan mencarinya. ya, Atau membuatnya kembali. ya, Ayat 17. ya, sampai di situ. Tabut perjanjian tadi saya katakan bahwa struktur ibadah yang Tuhan percayakan kepada Musa bagi orang Yahudi. Pakai itu ibadah jalan-jalan, Tuhan Yesus sudah datang menggenapi. Jangan di situ lagi, datang kepada yang hidup. Maka dia berkata dalam Yohanes 4 ayat 16, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak melalui aku, tidak sampai kepada Bapa di sorga. Orang Yahudi, Ortodoks hari ini orang Yahudi, Yudaisme hari ini beribadah kepada Elohim. Mereka beribadah kepada Elohim, tapi di luar nama Tuhan Yesus. Ini yang pergumulan Paulus bagi kita hari ini ada di sini. Kita berdoa supaya Yahudi harus percaya kepada Elohim melalui Yosua HaMasyiah seperti yang kau dengan saya di Papua ini. Amin. Amin. Ya. Mereka tidak lihat lagi. Ya. Itulah sebabnya Benyamin dan Ruben berger, tabut perjanjian ada di mana? Bait suci itu ada di Gunung Sion. Bukit Moria, tempat di mana Abraham persembahkan Ishak itu. Hari ini Benyamin dan Ruben berger duduk situ menggantikan posisi tabut itu. Untuk bagaimana menjalin persekutuan kita berdoa supaya seluruh Israel kembali mengaku Yosua HaMasyiah setelah datang sebagai genapan atas kitab Taurat Musa itu menjadi juru selamat bagi orang Yahudi, juru selamat bagi kita bangsa-bangsa lain. Amin. Amin. Saya itu sangat bersyukur ketika visi ini ya dikerjakan, telah diterima dan dikerjakan oleh ya orang-orang tua kami. Bapak Robi Isir ya berjalan perlahan, bekerja perlahan, menulis perlahan ya sampai pada tahun 2005 lalu dia menghantar hamba-hamba Tuhan dari
berbagai denominasi gereja ke Yerusalem. Pertama kali orang Papua injak Yerusalem. Robi Isir yang antar. Ya, termasuk ya, pendeta MS. Yang pertama, pergi yang kedua lagi. Dan yang sangat saya bersyukur lagi adalah ketika visi diterima, kedua hamba yang hari ini menjalin hubungan dengan kita dipanggil oleh Tuhan harus dari Amerika pulang dan duduk di Gunung Sion. Coba renungkan ini dalam roh. Hari ini kita bisa dalam persekutuan dan berjumpa dengan mereka. Amin. Ketika visi diterima pada tahun 1985, ya, sebagai kakak Benyamin dipanggil duluan dari Amerika harus kembali ke Yerusalem. Tinggal di Galilea, lalu Tuhan bawa dia harus duduk di Gunung Sion. Amin. 87, 88, lalu adiknya Ruben dipanggil lagi menyusul. Kedua hari ini duduk di Gunung Sion. Untuk apa? Menggantikan posisi Yeremia 3 ayat 16 tadi. Memberitakan nama Yeshua HaMashiach buat saudara-saudara mereka. Amin. Dan bicara tabut di sini adalah, kalau kita lihat dalam Alkitab, hamba-hamba Tuhan sudah tahu, itu bayangan dari apa yang akan datang. Ya sesungguhnya siapa? Yeshua HaMashiach. Nah itulah Paulus berusaha memberitakan Injil kepada saudara-saudara mereka. Tapi sulit, sesulit-sulitnya Injil masuk dalam batin. Karena prinsip mereka masih ada di posisi yang lama. Haleluya. Dan itulah sebabnya nubuatan Nabi Yeremia ini terjadi pada tahun 70. Dan Tuhan skenariokan ini supaya orang Yahudi jangan memandang kepada ya fisik itu, tapi melihat dia di Yeshua HaMashiach yang datang dalam roh. Buat keselamatan bagi Israel dan keselamatan bagi kita bangsa lain. Amin. Haleluya. Dan kita melihat ini diteguhkan oleh Paulus juga kepada jemaat di Filipi. Ya. Ya. Pasal yang kedua naik. Ya, ini tadi sudah. Ya. Coba turun. Turun lagi. Ya. Coba kita baca dalam Kolose pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-17. Ya. Tentang Yeshua HaMashiach yang telah datang sebagai genapan. Ya. Dan bagian yang pertama dalam Yeremia tadi adalah ya, merupakan bayangan daripada ya, apa yang akan datang yang merupakan ya, hal yang sesungguhnya itu Yeshua HaMashiach. Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayatnya yang ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania. Di dalam dialah terdiam secara jasmania. Seluruh kepenuhan keelohian. Ya. Seluruh kepenuhan keilahian. Sebab di dalam dialah terdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. Ya. Yaitu siapa? Yeshua HaMashiach. Ya. Yang telah datang sebagai kegenapan. Artinya yang sesungguhnya. Yang tidak lagi orang Yahudi pandang kepada bagian yang lama merupakan bayangan saja itu. Tapi orang Yahudi harus memandang kepada dia yang datang sebagai sang juru selamat yang sesungguhnya. Hari ini orang Yahudi yang masih ada di dalam posisi lama, beribadah, melakukan percikan di dalam perkakas-perkakas rumah Tuhan masih dengan kambing, darah kambing dan domba. Itu artinya apa? Mengkhianati Kristus. Dan Tuhan tidak mau orang Yahudi ada di situ. Dia harus bawa mereka kembali. Ini yang menjadi pergumulan Paulus, hari ini juga menjadi pergumulan kita. Dan kita berdoa supaya Israel kembali memandang kepada dia. Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Ayat 8 naik tadi pembacaan kita. Kolose 2 ayatnya yang ke-8. Ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Ya, filsafat ini bicara soal sejarah. Terus dan
palsu menurut ajaran turun-temurun, Ya, dan roh-roh dunia, ya. tetapi tidak menurut Kristus. Tetapi tidak menurut Kristus. Pada saat Paulus memberitakan Injil di daerah Asia, di Filipi, di Korintus, di Roma, ya, dia jalan ke muka, orang Yahudi datang dengan pengajaran mereka dan Yahudi ini menyusul di belakang. Lalu dia menyampaikan ini, ya, kebenaran firman Tuhan yang Paulus sampaikan, dia menekankan kepada jemaatnya supaya mereka berpegang teguh dalam kebenaran iman kepada Kristus, supaya jangan mereka, ya, tersandung ataupun terhalang ataupun datang dengan pengajaran lain lagi masuk untuk mengganggu iman mereka. Ini yang Paulus katakan. Ya. Bicara filsafat, bicara ajaran-ajaran, ini berhubungan dengan struktur ibadah yang lama. Bisa mengerti ya? Yaitu, Amin. iya, tabernakel yang Tuhan berikan kepada Musa merupakan struktur untuk orang Yahudi beribadah kepada Tuhan, menunggu yang sesungguhnya datang. Dia sudah datang, sudah ada di Yerusalem. Mereka sudah, ya, lihat dia, tapi mereka tidak mengakui. Mereka hanya pandang kepada apa yang pernah mereka terima melalui Musa saja. Itu yang Paulus tantang mereka, Tuhan Yesus tantang mereka sendiri dalam pembacaan kita tadi. Yohanes pasal 5 ayat 46. Kalau kamu percaya kepada Musa, percayalah juga kepadaku. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Amin. 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 Ini beban ini Bapak Ibu. Beban. Engkau dengan saya yang sudah menerima anugerah, menerima keselamatan, menerima kasih karunia. Hari ini beban bagi kita untuk berdoa buat Israel supaya mereka juga menerima rahmat dari Tuhan. Artinya ada bagian kesempatan mereka menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Iya. Ini lebih, saya bawa kita untuk masuk lagi dari bagian yang lebih tinggi lagi. Tapi ya, nanti yang lainnya selama ini mungkin mengalir mengikuti itu menjadi tantangan. Coba kita baca ini, saya baca saja. Ayat 16 dalam pembacaan Kolose. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya atau bulan baru, ataupun hari Sabat. Ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari yang apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Amin. Ya, orang Yahudi hari ini ya fanatik sudah dengan semua, mau bilang struktur ibadah kah, ya hari wana rombau-rombau kana menopan hari ini itu begitu luar biasa. Mamo sono hari Sabat ramdiuf. Tapi Paulus bilang begini, itu bagian dari hal-hal yang penghentar saja. Ya, kalau kamu berpegang kepada itu terus tidak mengaku Yeshua HaMashiach, bagaimana dengan keselamatan yang ada dalam diri kita? Amin. Itu di sini firman Tuhan katakan bahwa ya, karena itu janganlah kamu dibiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ayat 17 perhatikan, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Yang terpenting bagi orang Yahudi adalah percaya kepada Yeshua HaMashiach, mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa dia telah mati dan bangkit dari antara orang mati, kini duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Itu yang terpenting bagi orang Yahudi hari ini. Mau hari raya kah, mau hari Sabat kah, mau apa, itu tidak penting. Amin. Ya, banyak orang bicara tentang Sabat, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Akulah Tuhan atas hari Sabat. Yang penting sini kita takut kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Kehidupan kita serahkan sungguh-sungguhnya kepada Tuhan. Amin. Apa itu Sabat? Sabat adalah hari khusus. Kau bisa khususkan hari Jumat untuk Tuhan, itu Sabatmu untuk Tuhan. Amin. Amin. Orang Yahudi hari ini memandang bagian ini sehingga tidak menerima Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Nah, ini tantangan yang hari ini kita harus bawa dalam doa. Supaya mereka tidak lagi dalam titik yang awal itu, tapi harus memandang kepada Tuhan. Yesus adalah Sang Juru Selamat. Amin. Ini yang Paulus bilang, mereka beribadah kepada Tuhan tapi tanpa pengertian yang benar. Ya. Kalau menurut
menurut analisa kita, wah ini orang Yahudi, orang yang terima ibadah ini. Bagaimana mereka beribadah tanpa pengertian yang benar? Ini berhubungan dan percaya kepada Yesus Hamasiah. Amin. Berhubungan dan percaya kepada Yesus Hamasiah ini yang Paulus bisa tantang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan tapi tanpa pengertian yang benar. Dan mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Haleluya. Ini yang beban bagi kita hari ini. Terima kasih Pak penanggung jawab bisa memberikan tema ini untuk kita bisa bicara. Ya, walaupun tidak begitu sempurna, tapi bahwa kita bagaimana memahami tujuannya. Pergumulan Paulus, kerinduan hatiku dan doaku supaya mereka diselamatkan. Amin. Amin. Itu bagian dengan tabut perjanjian adalah struktur ibadah orang Yahudi pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Merupakan bayangan menghentar mereka sampai kepada Kristus lahir. Dan itu tidak lagi berlaku dan terjadi Tuhan sendiri yang mengacaukan di dalam melalui kehadiran Jenderal Titus di Roma pada tahun 70. Nah, sampai hari ini struktur ini tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah dibuatkan Nabi Yeremia tadi. 3 ayat 16. Mereka tidak lagi. Waktu mereka sudah kumpul ada di Yerusalem. Mereka tidak lagi lihat itu. Lihat Tuhan Yesus Kristus. Lihat Tuhan Yesus Kristus. Percaya Tuhan Yesus Kristus. Mengimani Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sesungguhnya Tuhan dan Juru Selamat. Itu menjadi beban bagi Paulus hari ini pun. Menjadi beban bagi kita. Amin. Dan bagian itu bukan hari ini kita gereja bangsa-bangsa kita sementara pegang itu, kita pegang. Karena ini bagian kita memperkenalkan jalan. Percaya, bertobat, dibaptis, terima pengajaran, terima penyembahan, karunia-karunia, lalu menyembah Tuhan, lalu bersatu. Terakhir bersatu. Ini yang tadi saya kasih tunjuk di sini, ini berhubungan dengan di sini ada 2 bagian yang dipadukan menjadi satu bagian. Amin. Peti asyadat dan tutup. Penutup gefiratnya dibuat menjadi satu. 2 menjadi satu. Itu yang sudah digenapi oleh diri Yesus Kristus. Maka kita bisa berkata kepada dia, dialah satu-satunya anak Elohim, anak manusia. Amin. Hari ini kita dalam visi ini kita bicara pribadi Yesus Hamasiah 2 hal. Bicara pribadi Tuhannya sendiri, kita bicara pribadi manusianya. Manusia berhubungan dengan siapa? Berhubungan dengan bangsa Israel. Amin. Karena dia sendiri berkata, mereka adalah saudara-saudaraku. Haleluya. Jadi itu pergumulan Paulus, kerinduan hatiku dan doaku supaya mereka harus diselamatkan. Karena bicara keselamatan hanya ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada di dalam struktur yang merupakan bayangan itu. Amin. Dia sudah datang menggantikan posisi itu. Orang Yahudi harus berpaling kepada Yesus Hamasiah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka Paulus menjelaskan dan turun ke bagiannya pasal 10 ayat 4. Dia katakan bahwa Kristus telah datang sebagai kegenapan atas hukum Taurat. Maka disampaikan kepada jemaat di Kolose tadi, jangan kamu dihasut dengan ini ada hari raya, ada bulan baru, ada sabat, ada ini. Itu tidak penting. Yang penting kamu percaya Yesus Hamasiah. Artinya utamanya itu harus percaya kepada Yesus Hamasiah. Bicara hari raya kita rayakan karena bagian yang kita berjumpa dengan hal-hal berhubungan kehidupan kekal. Haleluya. Jadi itu kita melihat bagian yang pertama, orang Yahudi kita berdoa supaya mereka tidak lagi tetap ada dalam struktur itu, dalam fanatik dengan agama Yahudi mereka yang tersusun rapi dengan bagian pertama itu. Tapi mereka harus dirombak keluar daripada sistem itu dan masuk kepada sistem yang baru, yaitu percaya kepada Yesus Hamasiah. Yang berikut. Next. Turun. Itu ada beberapa hal tadi tentang keimamatan dan juga tentang tempat penyembahan. Coba bisa kembali saja dari awal. Bisakah? Iya. Mana? Kita masuk ke sini dulu. Dalam struktur yang lama,
orang Yahudi hari ini, ya, mereka klaim bahwa di luar tanah perjanjian tidak ada tempat ibadah. Hanya di atas tanah perjanjianlah tempat ibadah. Tapi itu bagian ketetapan Tuhan berdasarkan Ulangan pasal 12 ayat 1-5. Tapi setelah Yeshua HaMashiach hadir di bumi di dalam roh dan kebenaran, maka pribadinya yang adalah juru selamat itu pasti diberitakan ke seluruh dunia. Dan orang di Papua, ya, waktu menerima dia tidak mungkin setiap minggu ke Yerusalem untuk beribadah. Amin. Tapi mereka ibadah di sini, di tanah Papua, mereka percaya. Tetapi ada masa dan waktu di mana roh dipersatukan, seperti hari ini kita ada di sini. Amin. Amin. Ya, itulah sebabnya Paulus menantang perempuan Samaria. Kita baca dalam Yohanes pasal 4 ayat 20-22. Hal yang tadi sampaikan pertama itu ada dalam pikiran daripada Petrus, daripada ya Matius, daripada Kefas, ya bukan Kefas itu nama lain daripada Petrus. Ya, teman-teman pemberita Injil yang lain waktu itu mereka memberitakan Injil buat saudara-saudara mereka saja. Mereka tidak mau firman kepada orang lain. Nanti kita ketemu di Kisah Rasul 10 di bawahnya ke sana. Wih, ini rohnya orang Yahudi ini kenapa harus kepada orang bangsa lain? Iya toh? Nah, tapi Tuhan punya maksud semua orang harus diselamatkan. Nah, kembali kepada tempat ibadah di sini, ya. Orang Yahudi itu berprinsip bahwa tempat ibadah mereka yang Tuhan berikan untuk mereka beribadah kepada Tuhan tidak bisa di mana-mana, hanya di Yerusalem, hanya di Israel. Kenapa? Karena sudah ditetapkan melalui Ulangan pasal 12 ayat 5 itu. Kamu tidak boleh mempersembahkan persembahanmu di sembarangan tempat. Kamu harus cari tempat di mana Tuhan telah pilih untuk disembahkan. Itu waktu kebenaran itu menghentar orang Yahudi di mana Yeshua HaMashiach hadir di bumi. Setelah Yeshua HaMashiach hadir di bumi, ya, ibadah kepercayaan segala bangsa kepada dia dilaksanakan di semua tempat. Tapi ada saat dan waktunya roh orang-orang percaya itu dipersatukan. Kita baca Yohanes pasal 4 di Ulangan 12 ayat 5 itu nanti dibaca saja. Kita baca Yohanes pasal 4 ayat 20-22. Silakan. Ya. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Lanjut. 21. Kata Yeshua kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba. Bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Setelah Injil keselamatan untuk keluar dari Yerusalem, nama Yeshua HaMashiach diberitakan di seluruh dunia, menjadi Tuhan dan Kristus atas segala bangsa. Maka engkau dengan saya dalam hari-hari beribadah kepada Tuhan, tidak mungkin kita pergi di Yerusalem. Kita ada di tanah Papua, beribadah kepada Tuhan di sini. Kita yang ada di Manado, ibadah kepada Tuhan di Manado. Kita yang ada di Ambon, ibadah kepada Tuhan di Ambon. Tanah Papua ini suku mana? Ibadah di tempat itu, memuliakan, mengagungkan namanya. Tapi ada masa dan waktu di mana orang percaya itu dipersatukan. Amin. Orang Yahudi fanatik masalah tempat ibadah. Ini menjadi tantangan Tuhan Yesus sendiri dan juga Paulus. Amin. Iya. Sehingga hari ini kita ada di sini, kita ada di tanah Papua, kita di itu kita ibadah kepada Tuhan karena anugerah yang datang di dalam diri Yeshua HaMashiach. Memberikan kita ruang dan kesempatan ibadah di tempat dan di negeri kita masing-masing. Tapi ingat, keselamatan yang kau sedang cari datang dari bangsa Yahudi. Amin. Amin. Itu artinya apa? Kita percaya Tuhan Yesus tapi jangan lupa Yahudi. Jangan lupa Israel. Jangan lupa kota Yerusalem, tempat
peradaban iman orang percaya. Amin. Yerusalemlah kota kediaman kebenaran. Hingga Paulus menantang, Tuhan Yesus menantang perempuan Samaria ini. Datang saatnya di mana Yeshua HaMashiach itu adalah roh adanya. Semua orang yang percaya kepada Dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Kata roh dan kebenaran di sini, engkau dengan saya percaya kepada Dia, Yeshua HaMashiach adalah kebenaran itu yang datang di dalam roh. Maka kita semua orang menyembah dalam roh dan kebenaran. Di tempat kita masing-masing menggenapi peristiwa pencurahan Roh Kudus. Pernah ikuti? Pada saat pencurahan Roh Kudus, apa yang terjadi? Para rasul itu memuliakan Tuhan dengan berbagai-bagai bahasa. Artinya apa? Roh Kudus akan menghantar firman ini ke segala bangsa. Semua orang akan muji menyembah kepada Dia menurut bahasa mereka, menurut adat mereka, menurut budaya mereka. Tapi ingat, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Amin. Nah itulah Tuhan Yesus akan sampaikan kepada perempuan Samaria. Ya tiba saatnya penyembah benar akan menyembah Elohim dalam roh dan kebenaran. Tuhan tantang bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Artinya apa? Namanya sebentar lagi tersohor sampai di seluruh dunia. Dan semua orang beribadah kepada Dia di atas tanah dan negeri mereka, memuliakan dan mengagungkan Dia. Keselamatan telah sampai seperti Papua. Ya Injil sampai pada tanggal 5 Februari 1855. Papua telah dibaptis di dalam firman. Amin. Maka kemarin saya katakan bahwa teman-teman pendeta hamba-hamba Tuhan dari kamu dari suku lain yang ada di tanah Papua, ingat, ada tanggung jawab Tuhan, tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada Papua, yaitu menghantar firman Tuhan kembali ke tanah perjanjian. Haleluya. Haleluya. Dan itulah Tuhan, maka Yeshua HaMashiach pada saat Petrus berkhotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebelum ketemu dengan Kornelius, mereka fokus untuk orang Yahudi saja. Tidak beritakan Injil kepada orang lain. Tapi Tuhan harus membuka ruang dan kesempatan dan pintu bagi bangsa lain melalui Kornelius. Adalah perwira Itali yang bertugas di Yerusalem. Amin. Lalu penglihatan kepada Petrus bagaimana? Ada selembar kain yang turun dari langit dan di dalamnya ya, terisi binatang-binatang yang tidak pernah dimakan oleh orang Yahudi. Nah, ini berhubungan firman Tuhan kemarin, ya, untuk apa roti disiapkan untuk anak ini diberikan kepada anjing. Nah, kita itu yang diperlihatkan oleh Tuhan melalui Petrus. Lalu Petrus bilang, kami orang Yahudi tidak bisa makan makanan haram ini. Tapi Tuhan bilang apa? Apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, jangan engkau menyatakan haram. Amin. Lalu Petrus mengerti maksud. Haleluya. Lalu ya anak buah daripada Kornelius ini diperintahkan untuk bagaimana bertemukan Petrus. Kornelius perwira ini minta harus ke rumah karena ada sesuatu yang mau disampaikan. Amin. Iya. Kornelius berkata, malaikat Tuhan datang terlebih dahulu kepada saya ini bangsa lain, saya ini bangsa kafir. Tapi malaikat ketemu dengan saya dan berkata, doa dan sedekahmu telah diingat di hadapan Tuhan. Paulus menerima itu, Petrus menerima itu dan dia mulai duduk dan merenungkan. Lalu dia berdoa buat Kornelius dan keluarganya. Dan pada saat itu dia mulai renungkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lalu orang mulai menyembah dalam roh. Lalu Paulus bilang, bagaimana kita mau batasi mereka? Sedangkan mereka sudah dihinggapi oleh Roh Kudus dan menyembah Tuhan. Amin. Itu menggenapi peristiwa pencurahan Roh Kudus. Waktu pencurahan Roh Kudus, ya, para rasul-rasul, murid-murid Tuhan itu menyembah Tuhan dengan berbagai bahasa-bahasa. Artinya firman Tuhan tidak hanya untuk orang Yahudi saja. Firman Tuhan harus menyebar untuk semua bangsa. Amin. Ya, kita hari ini ada di sini. Kita muji dan menyembah Tuhan orang Ibrani di tanah Papua ini, di Aitinho ini. Tapi ingat, Tuhan ingatkan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya apa? Kita boleh bersuka cita dengan nugerah kasih karunia, keselamatan, pengampunan dosa. Tapi jangan lupa orang Yahudi. Kita berdoa buat mereka supaya mereka pun percaya Yeshua HaMashiach seperti kita. Kemarin saya katakan kita di Papua seutuhnya percaya Yeshua HaMashiach. Tapi kalau orang Yahudi belum bertobat, maaf,
keselamatan kita tidak diakui. Haleluya. Nah, ini sebab kita bersyukur kepada Tuhan Yeshua HaMasiah yang datang berikan anugerah dan ruang bagi segala bangsa di dunia untuk menyembah namanya, menyembah Bapa di surga di dalam namanya, akan menyembah di seluruh dunia. Dan tidak semua mereka akan datang di tanah Papua, di Yerusalem. Yerusalem sewaktu-waktu merupakan bagian daripada siarah dalam Mazmur 122 ayat 1 sampai 6. Besok Bapak urus kami pergi mengenapi ayat itu. Pak Roy? Amin. Harus kita genapi ayat itu. Harus bersiarah ke sana. Tapi ingat firman Tuhan bilang apa? Kita pergi, jangan keluar daripada peraturan yang sudah ditetapkan bagi Israel. Jangan jalan-jalan maksudnya. Haleluya. Pergi di Yerusalem, kalau tidak ketemu Benyamin dan Ruben, engkau bukan pekerja visi. Amin. Sekalipun tidak di Gunung Sion, tapi berjumpa harus di Yerusalem, di mana tempat bisa kita jumpa. Dan itu tempat ibadah. Jadi orang Yahudi, ya, mereka berprinsip bahwa Tuhan mereka, harta rohani mereka, ibadah mereka tidak bisa bawa ke bangsa lain, bangsa kafir. Mereka hanya ada di Yerusalem saja. Tapi Yeshua HaMasiah datang dengan anugerah yang luar biasa. Amin. Nah, hari ini mereka cemburu melihat kita bangsa lain memuji memuliakan Yeshua HaMasiah. Dengan kecemburuan itulah mereka harus kembali teliti Alkitab. Oh, ternyata ada kebenaran. Amin. Ya, itu harus kembali. Kita bangsa lain terus berdoa supaya Israel tidak terus menahan diri dalam struktur yang lama itu. Harus kembali kepada Dia yang telah datang sebagai kegenapannya. Yang kedua, penyembahan tidak hanya di Yerusalem atau di tempat yang Tuhan tentukan menurut perjanjian yang lama. Amin. Tapi Yeshua HaMasiah telah datang dalam roh. Roh Tuhan akan menghinggapi semua orang. Di seluruh dunia ini, mereka beribadah muji muliakan Tuhan di tempat mereka, di negeri mereka dengan bahasa mereka. Tapi mereka semua itu harus lihat dan tahu kembali, memandang Sion, memandang Yerusalem. Dari sana datang firman Tuhan, dari sana datang pengajaran. Ini yang hari ini Tuhan panggil kita dalam visi ini, supaya kita berdoa buat Israel. Israel percaya, mengaku Yeshua HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas pribadi bangsa. Bangsa, bukan pribadi orang. Bangsa, yaitu bangsa Yahudi harus diselamatkan sepenuhnya. Lalu kita sama-sama bersukacita masuk Sion. Next. Ya, keimamatan yang berubah. Perjalanan awal, Tuhan tetapkan suku Lewi sebagai bagian keimamatan yang melaksanakan tugas pelayanan. Pertama, kembali ke tabut tadi. Amin. Hari ini mereka tidak berubah. Orang Yahudi, Judaisme tidak berubah dari keimamatan ini. Tapi kita bangsa lain, orang Kristen, gereja bangsa-bangsa, kita sudah ada di dalam satu sistem keimamatan yang baru, di mana Yeshua HaMasiah sebagai imam besar bagi kita. Haleluya. Itulah sebabnya kita melihat bagaimana keterangan penulis kitab Ibrani pasal yang ke-7. Kita bisa baca? Iya. Ayat 11, karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Kalau sudah tercapai kesempurnaan ketika itu dalam struktur lama ini. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Iya. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar? Ya. Menurut peraturan Melkisedek. Ya, lanjut. Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun 12. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Tuhan panggil kita ada divisi ini untuk berdoa bagi Yahudi Israel.
supaya mereka tidak tetap ada dalam prinsip Taurat itu, harus kembali kepada Yeshua HaMashiach sebagai kegenapan atas kitab Taurat tadi. Roma 10 ayat yang keempat. Lanjut. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Termasuk suku lain. Suku Yehuda tidak pernah ditetapkan atau ditunjuk atau dilipatkan untuk menjadi pelayanan di dalam struktur lama itu. Dia dipersiapkan untuk menjadi tingkat yang lebih tinggi. Maka Tuhan telah datang melalui Yakub dan dengan kata-kata berkatnya dalam Kejadian 49 ayat yang ke-10. Ya. Apa perkataan Tuhan di sana? Yehuda akan menjadi tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari suku Yehuda. Nah, bicara kerajaan sini bicara tentang keimamatan. Amin. Lanjut. Dari suku ini Iya. tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mesbah. Tidak pernah ada keterlibatan dari suku Yehuda untuk pelayanan ketika itu. Tetapi dalam konteks keturunan daripada Yeshua HaMashiach, suku ini adalah suku yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk melahirkan Yeshua HaMashiach. Tapi mereka tidak dilibatkan dalam struktur keimamatan pertama. Lanjut. 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah menandakan suatu apapun tentang imam-imam. Tidak pernah ada keterlibatan daripada suku itu. Tapi Tuhan tetapkan untuk sesuatu yang sempurna nanti. Yaitu Yeshua HaMashiach akan menjadi imam besar agung. Yang ditetapkan oleh Bapaknya sendiri. Kalau imamat yang pertama Harun dan Lewi, Harun sebagai imam. Dan suku Lewi terlibat dalam pelayanan pada waktu itu. Adalah ketetapan bagian pertama menuju kepada kesempurnaan yang akan datang. Amin. Di mana Yeshua HaMashiach akan berdiri sebagai imam besar agung. Itulah sebabnya orang bangsa Yahudi tidak lagi ada di dalam pandangan ini. Kita ada di sini, kita berdoa supaya orang Yahudi membuka mata, memandang kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah imam besar agung. Kenapa dia ditetapkan sebagai imam besar agung? Karena dia sendiri sanggup untuk membawa darahnya, menyucikan dosa kita, mengampuni dosa kita, menebus kita, dan mengangkat kita sebagai anak. Kata di firman Tuhan katakan bahwa kalau memang imamat lama itu dia sempurna, ya tidak mungkin lagi ada perjanjian yang baru atau keimamatan yang baru. Orang Yahudi hari ini masih ada di sana. Pak Roy, orang Yahudi hari ini masih gunakan yang pertama lama ini. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Maka Paulus menekan dalam kitab Ibrani ini, dalam ayat yang ke-14, semua orang harus ketahui bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Ini bicara keturunan yang mewariskan juru selamat bagi kita. Amin. Yaitu suku Yehuda. Dan dia telah datang dan mewujudkan sesuatu yang baru bagi Yahudi dan bagi kita bangsa-bangsa lain. Menjadi beban bagi kita semua. Hari ini duduk di sini supaya berdoa buat Israel supaya mengakui Yeshua HaMashiach sebagai imam besar agung mereka. Amin. Tidak lagi di dalam yang lama ini. Masih di Taurat itu, hukum Taurat itu. Masih pakai darah kambing, darah domba. Tidak lagi. Ini yang kita doakan hari ini. Amin. Mereka orang Yahudi berbalik dan percaya kepada Yeshua HaMashiach. Yang telah sanggup dan begitu sempurna menyelamatkan manusia dengan dirinya sendiri. Tidak ada perwakilan. Kalau dulu Harun masuk dalam ibadah, melakukan pemercikan kepada perkakas kepada orang itu pakai darah kambing dan domba. Nah hari ini mereka masih gunakan. Bagaimana dengan apa yang diperjuangkan oleh Bapa Elohim dari diri Yeshua HaMashiach untuk Israel pertama-tama dan untuk kita bangsa lain. Amin. Amin. Nah, itulah sebabnya kita akan mempunyai satu pemimpin yang akan memimpin kita dalam ibadah di surga nanti. Pasal 8 ayat yang pertama ini, inti segala yang kita bicarakan ialah
kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di sorga. Ayat 2, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Roma 8 ayat 1 dan 2. Ya. Siapa yang ada di sana sebagai pemimpin? Yeshua HaMashiach sebagai imam besar agung. Hari ini kita bangsa lain, kita gereja-gereja mengakui dia sebagai imam besar kita, tapi Yahudi belum mengakui. Ini hari ini Tuhan panggil kita melalui visi ini supaya kita berdoa, supaya Yahudi keluar dari sistem yang lama itu, datang kepada sistem yang baru. Sama-sama kita bergandengan tangan. Haleluya. Supaya memiliki satu kesatuan di dalam Kristus, di mana Tuhan tetapkan jawatan-jawatan roh untuk pembangunan ya Kristus di akhir zaman ini. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11, Tuhan menetapkan jawatan-jawatan ini untuk pembangunan tubuh Kristus di akhir zaman, sehingga tubuh Kristus ini dalam satu kesatuan, satu iman, satu baptisan, satu pengharapan, satu roh, satu Tuhan di dalam Elohim. Amin. Ini akhirnya kita ada di sini supaya kita nanti ada di situ. Ya, satu iman. Yahudi dengan gereja bangsa-bangsa menjadi satu iman. Amin. Yahudi dengan gereja bangsa-bangsa punya satu pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Yeshua HaMashiach. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yang punya satu roh, miliki satu kesatuan roh untuk menyembah Elohim di dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin. Dimiliki satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah bagian daripada Bapanya di sorga. Nah ini ya Tuhan berkenan memanggil kita melalui Vision Athena supaya kita berdoa supaya Yahudi keluar dari 3 prinsip tadi. Amin. Tentang struktur ibadah, yang kedua tentang tempat penyembahan, yang ketiga tentang keimamatan. Ini yang Paulus berdoa dalam Roma 10 ini. Mereka beribadah tapi tanpa pengertian yang benar. Yeshua HaMashiach telah datang menggenapi semuanya. Kenapa orang Yahudi belum mengakui? Kenapa orang Yahudi belum percaya? Ini yang Tuhan minta kita datang duduk sini berdoa. Amin. Ya, pulang dari sini saya lihat selama saat ini nih komunitas mulai kendor dalam doa. Ya, saya tidak lihat di mana-mana. Saya lihat di satu jemaat kendor. Sudah semangat untuk berdoa lagi. Haleluya. Tapi melalui seminar menuju pada HUT perayaan 12 tahun rumah doa Abraham Maitinho, ada semangat baru, ada kekuatan baru, spirit roh yang baru dalam hati kita. Bangkit berdoa untuk pertobatan dan keselamatan Israel. Sasarannya berdoa kepada Israel keluar dari struktur Torah ibadah yang lama, harus kepada Yeshua HaMashiach sebagai pusat ibadah. Haleluya. Dan mereka tidak lagi berprinsip bahwa mereka punya Tuhan, mereka punya firman, mereka tidak boleh keluar kepada bangsa lain. Tapi Yeshua HaMashiach telah datang buka pintu anugerah bagi kita semua. Keselamatan kita peroleh hari ini, kita kembali bertanggung jawab untuk keselamatan Yahudi. Amin. Dan yang ketiga, kita semua berdoa buat Israel supaya Israel mengaku Yeshua HaMashiach sebagai imam besar agung mereka, supaya 1 Petrus 2 ayat 9 itu berlaku untuk kita. Apa firman Tuhan di sana? Kamulah imamat yang kudus, bangsa yang kudus, terpilih, imamat yang rajani, ya. Ayat itu berlaku bagi gereja kalau gereja berdoa buat Israel. Dan satu kesatuan baru bisa ayat ini berlaku untuk kita. Kalau tidak, status kita tidak diakui. Tetap menjadi bangsa suku apa? Efesus 1 ayat 19 bilang apa? Kamu bukan orang asing dan pendatang, tapi satu keluargaan. Berdoa dulu, Israel bertobat dulu, Israel percaya dulu, mengaku Yeshua HaMashiach dulu. Amin. Baru kita ada dalam keimamatan itu. Kalau tidak bisa. Tuhan tetap berlakukan bagi bangsanya. Kita bangsa lain tidak dalam hitungan. Kenapa tidak dalam hitungan? Tidak melaksanakan kewajiban. Amin. Amin. Tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai bangsa lain. Wah, masa kita terima harta rohani saya bangsa Yahudi cuma-cuma. Itu berarti kita orang yang tidak tahu berterima. Bahasa Inggris bilang awe boromovie.
Haleluya. Haleluya. Iya. Kita telah menerima harta rohani orang Yahudi. Maka wajib kita harus melayani mereka, harus berdoa buat mereka, memberi sedekah, ya, mau bejin kereto suka bukana. So bukan anak-anak semua Tuhan Yesus ye. Tibanu semut fo. Haleluya. Iya. Karena apa? Kita percaya beribadah kepada Tuhan dalam iman dan pengharapan kita. Tapi ingat, Tuhan tidak bisa mendahului kasih karunia. Ya, perjanjian Tuhan kepada Israel ditegakkan dulu. Artinya penggenapan bagi mereka. Bicara perjanjian tadi adalah penggenapan yang dilakukan oleh Yeshua HaMashiach tentang struktur ibadah, tentang tempat ibadah, tentang ya keimamatan ini orang Yahudi harus mengerti. Jangan mereka klaim diri tentang bagian yang pertama itu dan tidak percaya Yeshua HaMashiach. Amin. Kita di sini bebas. Orang Mesianik yang ada di Yerusalem itu setengah mati. Tidak bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ditekan oleh dari sisi agama. Ini berat. Paulus dalam pergumulan ini menulis dalam firman Tuhan supaya kita yang berjumpa dengan ayat ini pun menjadi beban bagi kita. Amin. Iya. Itulah pengajaran bagi kita pada hari ini. Yeshua HaMashiach yang punya panggilan untuk kita berdoa buat Israel, mengambil bagian dalam beban Paulus ini juga untuk kita hari ini. Kita berdoa supaya Israel diselamatkan. Bicara ibadah, mereka ibadah. Fanatik, lebih fanatik. Taat, lebih taat. Maka kebenaran firman Tuhan kemarin berkata apa? Setelah dia mengenal Kristus, apa yang dulu menjadi keuntungan baginya, dianggap rugi dan anggap itu sampah. Itu tentang apa? Tentang bagian-bagian ini. Amin. Ya. Yeshua HaMashiach terpenting dari segala-galanya. Ini yang menjadi sasaran buat ya Tuhan panggil kita melalui visi ini. Berdoa dan berdoa dan berdoa supaya Israel diselamatkan sepenuhnya. Selamatkan bukan karena melalui perang, selamatkan bukan karena apa, tapi selamatkan karena mengaku Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat.